Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas kembali kisi-kisi terbaru 2022. Yang akan kita bahas adalah soal FR yang ketiga, Bapak Ibu, Pretest PPG, pedagogik untuk semua jurusan. Soal ini saya dapatkan adalah dari beberapa teman yang sudah mengikuti Pretest PPG, yaitu untuk semua jurusan Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu bisa melihat yaitu indikator yang sesuai pada soal beberapa perlu diperhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Oke, kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan pretest. Semoga hasilnya memuaskan dan lolos, dan bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan dan mengikuti pretest, yuk bersama-sama kita belajar yaitu pada kali ini yaitu FR ketiga mengenai tentang PTK Bapak Ibu. Oke, kita lihat yaitu indikator dan langsung yaitu pada bentuk soal tersebut Bapak Ibu. Oke, di sini indikatornya Bapak Ibu yaitu menentukan hipotesis tindakan PTK. Silakan Bapak Ibu cek yaitu pada kisi-kisi ya, kisi-kisi indikator Bapak Ibu, apakah di situ ada menentukan hipotesis tentang tindakan PTK. Jika ada, maka soalnya seperti inilah. Oke, satu, Bu Ahni cukup prihatin karena peserta didik mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Ibu Agni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya dalam proposal PTK yang disusunnya. Hipotesis dari rumusan PTK Bu Agni adalah, oke, di sini kata kuncinya adalah Bu Agni ini memperhatikan peserta didiknya yaitu mengalami kesulitan belajar. Berarti kata kunci pertama yaitu kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah Bapak Ibu. Oke ya, ini merupakan hipotesis dari rumusan PTK Bu Ahni adalah A. Perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa. B. Memberikan tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. C. Memberikan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. D. Memberikan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa. E. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Oke, di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu yaitu mengenai tentang kesulitan belajar ya siswa Bu Agni sehingga tingkat pemahaman materinya rendah. Setelah itu Bu Ahni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan ya, dengan memberikan bimbingan belajar. Jadi di sini ada tiga kata kuncinya Bapak Ibu yaitu kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah, dan ketiganya adalah memberikan bimbingan belajar. Di sini Bu Ahni melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar. Berarti kalau memberikan bimbingan itu berarti larinya ke pemahaman nanti Bapak Ibu ya. Oke, kita cek opsi A. Opsi A ini apakah ada kalimat atau kata pemahaman? Tidak ada. Berarti jawabannya opsi A adalah salah. Sedangkan B adalah hanya memberikan tindakan bimbingan namun tidak untuk meningkatkan pemahaman. Berarti salah. Oke, opsi C di sini ada kata meningkatkan pemahaman Bapak Ibu, dan D juga ada meningkatkan pemahaman, dan E juga ada meningkatkan pemahaman. Namun kita lihat Bapak Ibu, yang untuk opsi C ini memberikan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. Sedangkan yang D, pemberian tindakan bimbingan belajar ya secara berkelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa. Oke, yang E pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Di sini pemberian bimbingan belajar itu supaya lebih maksimal dalam meningkatkan hasil belajar siswa itu secara individu ya, lebih tepatnya seperti itu Bapak Ibu supaya lebih mudah Bapak Ibu ya. Di sini karena Bu Ahni kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswa ya. Berarti jawaban yang lebih tepatnya E Bapak Ibu di sini yaitu pemberian tindakan bimbingan belajar akan akan meningkatkan pemahaman siswa ya. Ini cara untuk menentukan hipotesis rumusan PTK. Berarti pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2 masih indikator yang sama Bapak Ibu di sini. Pak Dita mengajar di kelas 5 ASD, cinta kami.
Ketika pelajaran berlangsung, siswanya sangat aktif. Suasana kelas selalu gaduh. Suara Pak Dita tidak dapat mengalahkan kegaduhan kelas. Akhirnya Pak Dita berinisiatif untuk menerapkan suatu model pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk fokus pada suatu kegiatan yang mengasihkan. Model inquiry terbimbing dipilih untuk mengatasi kondisi tersebut, sekaligus melakukan penelitian tindakan kelas. Hipotesis yang cocok untuk PTK pada Pak Dika adalah, oke, di sini Pak Dika menggunakan model inquiry terbimbing, ya, untuk mengatasi permasalahan yang mana suasana kelas tersebut selalu gaduh. Sehingga Pak Dika menggunakan model inquiry terbimbing. Dengan kasus ini, Pak Dika membuat ya PTK, sedangkan hipotesis yang cocok dalam kasus di atas adalah A. Siswa kelas 5A mampu melakukan kegiatan praktikum. B. Siswa kelas 5A aktif mengemukakan pendapat. C. PTK inquiry terbimbing dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. D. Langkah PTK inquiry terbimbing terdiri dari atas 4 tahap. E. Inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Oke, dengan kasus suasana kelas gaduh, sehingga Pak Dika menggunakan model inquiry terbimbing dipilih untuk di sini ya, untuk mengatasi kondisi tersebut supaya tidak gaduh lagi di dalam kelas. Sehingga Pak Dika melakukanlah PTK. Ya, dari kasus tersebut, hipotesis yang cocok untuk PTK Pak Dika adalah, jawabannya yang tepat adalah E, Bapak Ibu, yaitu inquiry terbimbing. Ingat, inquiry terbimbing dapat meningkatkan konsentrasi siswa. Karena ini kasus, ya, kasus pada kelas Pak Dika tadi, gitu ya. Sehingga Pak Dika menggunakanlah model inquiry terbimbing. Di sini juga ada inquiry Bapak Ibu yang C, ya, dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. Inquiry terbimbing ini dapat diselesaikan sebanyak 2 siklus. Ini nggak tepat Bapak Ibu ya. Sedangkan yang D, langkah PTK inquiry terbimbing terdiri atas 4 tahap, juga tidak tepat Bapak Ibu. Oke, karena di sini ada kasusnya Bapak Ibu. Jadi langsung kita sampai pada kasusnya Bapak Ibu. Berikutnya, soal nomor 3. Yaitu indikatornya menentukan refleksi PTK. Silakan Bapak Ibu cek, yaitu di dalam kisi-kisinya apakah ada menentukan refleksi PTK. Jika ada, seperti ini gambar soalnya Bapak Ibu. Oke. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Heru melihat bahwa dalam 2 kali ulangan harian yang diberikan rata-rata hanya 4 orang dari 30 siswa yang mendapat nilai di atas 60. Sebagian besar siswa tidak dapat menyelesaikan soal konsep gaya tak sentuh. Oke. Selain itu, pada setiap pelajaran suasana kelas pasif sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Heru kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut, yaitu metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat memahami materi gaya tak sentuh serta suasana kelas menyenangkan. Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. 1. Apakah pemberian latihan soal akan mendapatkan meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya dan stimul dan sentuh? Di sini, apakah pemberian latihan soal akan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang gaya dan sentuh? Oke. B. Bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas? D. Bagaimana strategi ya pembelajaran dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap pelajaran IPA? Atau yang keempat ya, apakah saya perlu berkonsentrasi dengan orang tua siswa? Apakah saya perlu berkonsultasi dengan orang tua? Ini tidak perlu Bapak Ibu ya. Permasalahan di atas dapat digunakan Pak Heru dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan perencanaan PTK. Oke, pada soal nomor 3 ini ada 2 kasus Bapak Ibu. Yang pertama, di sini kasusnya adalah siswa tidak dapat menyelesaikan soal konsep, gaya tak sentuh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kasusnya di sini adalah yaitu serta suasana kelas yang menyenangkan. Bagaimana ini nih,
suasana kelas pasif. Oke ya. Ini suasana kelas pasif. Berarti ada dua permasalahan. Yang pertama, yang pertama adalah siswa tidak dapat menyelesaikan soal konsep gaya, dan yang kedua adalah suasana kelas tersebut yaitu pasif. Oke. Berarti ada dua permasalahan. Maka permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. Yang pertama tadi mengenai tentang pemberian, berarti otomatis kalau mengenai tentang pemahaman menyelesaikan soal, maka kita di sini adalah memberikan latihan soal. Berarti satu, betul Bapak Ibu ya. Oke. Nomor dua, bagaimana menunjukkan contoh gaya tak sentuh di depan kelas. Ini kurang tepat Bapak Ibu, nomor dua. Oke, nomor tiga, mengenai tentang permasalahan yaitu suasana kelas pasif. Berarti bagaimana strategi pembelajaran. Nomor tiga, oke. Terus nomor empat, apakah saya perlu berkonsultasi? Tidak perlu Bapak Ibu ya. Oke, berarti 1 dan 3. Jawabannya adalah B, yaitu 1 dan 3. Lanjut. Indikator berikutnya yaitu langkah dalam PTK Bapak Ibu. Bisa dilihat apakah ada langkah-langkah dalam PTK. Bu Siti terbiasa menganalisis pekerjaan siswanya untuk menemukan kesulitan yang ditemukan siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dari hasil analisis tersebut, Bu Siti juga mencoba menemukan kekuatan dan kelemahannya dalam mengajar. Jika menemukan kelemahan, segera dia mencoba mencari jalan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan Bu Siti dikategorikan sebagai langkah awal adalah, oke, di sini kata kuncinya adalah menemukan kesulitan yang ditemukan siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, yaitu menemukan kekuatan dan kelemahan dalam mengajar. Maka langkah yang dilakukan Bu Siti dapat dikategorikan sebagai langkah awal dalam A. Perkembangan profesional, B. Melakukan PTK, C. Memperbaiki pelajaran, D. Menerapkan manfaat PTK, E. Mengidentifikasi masalah Bapak Ibu. Oke, berarti langkah awal sebagai langkah awal dalam Bu Siti mengetahui atau mengkategorikan dalam kekuatan dan kelemahan. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah melakukan PTK ya. Oke. Karena kan langkah dalam PTK, berarti melakukan PTK. Berarti jawabannya adalah B Bapak Ibu. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Soal berikutnya, model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun alur penelitian tindakan yang dimaksud adalah, oke, di sini ada perbedaan yaitu antara PTK dengan jenis penelitian lain. Ya, di video yang lain atau video satu lagi yang sudah pernah saya bahas adalah perbedaan PTK itu dilihat dari segi hasil akhir ya, hasil akhir dari PTK itu sendiri Bapak Ibu. Kali ini yang kita bedakan adalah alur penelitiannya Bapak Ibu. Oke ya, kita lihat alur PTK itu dimulai dari apa? Ya, alur PTK itu ada 4 tahap. Yang pertama dimulai pasti dari perencanaan ya. Setelah perencanaan apa? Pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Maka di sini jawabannya sudah jelas Bapak Ibu, yaitu B, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Jika refleksi pertama atau 1 tidak berhasil, maka melakukan kembali, yaitu refleksi kedua, yang mana dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi kembali, dan seterusnya. Artinya, tahapan-tahapan PTK yang benar itu dimulai dari perencanaan Bapak Ibu. Kita merencanakan terlebih dahulu apa yang akan kita teliti. Setelah itu kita melaksanakan tindakan. Setelah kita melaksanakan tindakan, kita observasi dan kita refleksi dan seterusnya. Itulah siklus PTK Bapak Ibu. Oke ya. Berikutnya soal nomor 7. Banyak permasalahan yang terjadi di sekolah, namun belum semuanya dapat diteliti oleh seorang guru. Berikut ini masalah penelitian yang tidak direkomendasikan untuk penelitian tindakan kelas oleh guru adalah. Oke, kata kuncinya di sini yang tidak
ya yang tidak direkomendasikan untuk penelitian. A. Suasana kelas kurang terkendali. B. Belum paham siswa terhadap materi yang disampaikan. C. Siswa yang sering terlambat dalam belajar. D. Kondisi ekonomi siswa yang kurang memadai. Berarti yang tidak ada berkaitan dengan PTK tersebut sudah jelas Bapak Ibu di sini, yaitu D. Kondisi ekonomi siswa yang kurang memadai, ya. Karena tidak ada kaitannya dengan PTK secara langsung Bapak Ibu. Berikutnya soal nomor 8, masih indikator yang sama, yaitu guru menyiapkan RPP, lembar kerja siswa, lembar observasi, penetapan indikator ketercapaian materi pembelajaran. Hal ini merupakan tahap PTK, yaitu, oke, di sini kita tentukan dulu kata kuncinya Bapak Ibu, yaitu tahapan PTK, ya, tahapan PTK. Di saat bagaimana cara menentukan indikator ketercapaian materi pembelajaran. Hal ini merupakan tahapan PTK, yaitu A. Perencanaan tindakan, B. Pelaksanaan tindakan, C. Observasi, D. Refleksi, Bapak Ibu. Oke, untuk soal ini perlu kita ketahui, di sini kan guru menyiapkan RPP Bapak Ibu ya. Guru menyiapkan RPP, yang mana lembar kerja siswa, observasi, menetapkan indikator ketercapaian materi pembelajaran. Hal ini merupakan tahapan PTK, yaitu perencanaan tindakan. Maka ini merupakan perencanaan Bapak Ibu, yaitu jawabannya A Bapak Ibu, ya. Karena perencanaan tindakan ini pada tahapan PTK, yang pertama guru menyiapkan RPP. Di dalam RPP itu terdapatlah lampiran lembar kerja siswa, lembar observasi, penetapan indikator ketercapaian materi pembelajaran. Itu adalah tahapan-tahapan PTK, ya. Maka tahapan PTK pada perencanaan tindakan Bapak Ibu. Oke, berarti dimulai dari perencanaan Bapak Ibu ya. Pada soal nomor 6 ini Bapak Ibu. Oke ya. Nomor 8 berarti jawabannya A Bapak Ibu. Lanjut nomor 9. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru pada tahap refleksi PTK adalah, oke, di sini kata kuncinya adalah pada tahap refleksi. Ya. A. Identifikasi fakta, analisis fakta, identifikasi masalah, pembatasan masalah. B. Analisis fakta, identifikasi fakta, identifikasi masalah, pembatasan masalah. Oke. C. Identifikasi masalah, identifikasi masalah. Oh, sama ini Bapak Ibu ya. Identifikasi fakta, analisis fakta, pembatasan masalah. D. Identifikasi fakta, identifikasi masalah, analisis fakta, dan pembatasan masalah. Oke, Bapak Ibu. Di sini langkah yang harus dilakukan pada tahapan refleksi itu pasti semua diakhiri pada pembatasan masalah Bapak Ibu. Maka tahapan refleksi yang benar untuk melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam menyusun PTK, yaitu pada tahap refleksi adalah, yaitu mengidentifikasi fakta hasil penelitian itu sendiri, ya, menganalisis, baru identifikasi masalah, pembatasan masalah. Berarti jawaban yang benar adalah A Bapak Ibu. Oke ya. Lanjut soal nomor 10, yaitu publikasi hasil PTK. Oke ya Bapak Ibu, soal nomor 10 ini indikator kisi-kisinya mengenai tentang publikasi hasil PTK. Apakah ada di dalam indikator Bapak Ibu mengenai tentang publikasi? Maka seperti inilah soalnya. Oke. Dari hasil PTK tentang menggunakan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membaca puisi, Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah, ya, yang mulai dari abstrak Bapak Ibu ya. A. Abstrak, pendahuluan, bahan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan daftar pustaka. B. Abstrak, bahan, dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. C. Bahan dan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. D. Judul, abstrak, pendahuluan, bahan, dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. E. Pendahuluan, bahan, dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Oke, dari hasil PTK tentang menggunakan metode inquiry, yaitu berbantu media video untuk meningkatkan pembelajaran membaca puisi, maka Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah.
komponen bagian isi. Oke, kata kuncinya adalah komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah, maka terdapatlah pendahuluan, bahan, dan metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Berarti jawaban yang benar adalah E, Bapak Ibu ya, di sini. Oke, lanjut soal nomor 11 Bapak Ibu, yaitu pada indikator mendisiminasikan hasil PTK. Oke ya. Silakan Bapak Ibu bisa cek di indikator masing-masing. Mahasiswa PPG diharapkan menghasilkan produk ilmiah baik berupa laporan penelitian maupun artikel untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Dalam bentuk laporan tertentu, hasil terbatas diakses dan dibaca oleh institusi tempat menyimpan berkas laporan tersebut. Untuk tujuan diseminasi yang menjangkau khalayak luas, maka hasil PTK perlu disusun ke dalam bentuk artikel ilmiah untuk dikirim ke jurnal ilmiah. Saat ini banyak jurnal ilmiah yang dikelola oleh beragam lembaga. Lembaga yang paling banyak mengelola jurnal ilmiah baik di dalam maupun luar negeri adalah yaitu A. Lembaga sosial, B. Lembaga pendidikan, C. Lembaga umum, D. Asosiasi advokat, E. Lembaga hukum. Oke, PTK itu biasanya kan sering dilakukan oleh guru ya, atau pendidik lah seperti itu. Maka jawaban yang tepat di sini adalah lembaga pendidik Bapak Ibu. Oke ya. Berarti jawabannya benar adalah B Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu, mengenai tentang PTK ini sudah pernah kita bahas di part sebelumnya, yaitu dari langkah-langkah, tindakan, refleksi, perencanaan, itu semua sudah kita bahas mengenai tentang seputar PTK Bapak Ibu, yaitu bagaimana cara menentukan judul, gitu, bagaimana cara menangani permasalahan, perumusan masalah dalam PTK. Ini semua sudah kita bahas. Silakan bisa dilihat yaitu di channel edukasi official karena selalu membahas soal-soal PPG ya. Oke, akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.